Saya yang kemarin cek kakak. Oh, Mbak Lia ya? Iya. Oh iya, saya masuk Pak. Ya. Silakan. Mbak. Terima kasih. Oke, jadi gimana nih kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik kak. Oke. Jadi tadi kesininya pakai apa? Saya kesini naik motor sendiri. Ke motor sendirian. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ferdi Rahmat Saputra. Nah, kebetulan saya juga adalah mahasiswa di UINSI Samarinda. Nah, kebetulan saya ngambil di jurusan bimbingan dan konseling Islam. Jadi ya pas aja nih, banyak kan juga minta di butuh konseling. Jadi ya kebetulan juga di sini memang ada praktek konselingnya dan juga memang ada lab konseling untuk melakukan konseling. Terus sekarang nih mbaknya kesibukannya apa nih? Saya sekarang lagi kuliah. Lagi kuliah ya, berarti kalau lagi kuliah harus semangat dong ya kuliahnya ya. Oh ya, sebelumnya Mbak Lia nih pernah konseling nggak? Belum kak, ini pertama kali saya melakukan konseling. Pertama ya, oh ya. Ini biar nggak canggung aja nih, jadi ini mbaknya mau dipanggil Mbak atau dipanggil Kak nih, biar nggak canggung aja kita konselingnya itu biar enak. Panggil nama aja kak. Panggil nama aja ya, panggil Lia aja ya. Iya. Oke. Sebelumnya Lia tahu nggak apa itu konseling? Nggak tahu ya. Oke. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Jadi konseling ini kami di sini sebagai konseling atau sebagai konselor itu hanya sebagai orang yang menjembatani daripada masalah atau pilihan-pilihan yang ada sama klien kita atau sama Lia. Nah, jadi ketika kalau misalkan memang Lia ada masalah atau ada kayak kebingungan gitu, pas banget sih buat datang ke konseling untuk melakukan konseling. Nah, tapi nanti saya hanya sebagai orang yang mengarahkan aja ya, sekaligus kayak membimbing aja, tapi bukan saya yang menyelesaikannya. Nah, yang menyelesaikan harus tetap Lia sendiri, tapi saya hanya mengarahkan aja gitu. Jadi paham aja ya sudah ya tentang konseling ya. Oke, terus juga kalau misalkan di konseling itu biasanya kita pakai durasi waktu. Nah, jadi di sini saya kasihkan pilihan nih sama Lia, mau waktu 15 menit atau 25 menit. Saya kira cukup 15 menit aja kak. Oke, 15 menit cukup aja ya. Iya. Oke. Jadi apa nih yang mendorong Lia buat mau melakukan konseling? Jadi gini kak, saya ini merasa insecure terhadap pencapaian teman-teman saya di kelas. Saya merasa insecure atas pencapaian teman saya kak. Teman saya itu mudah mencapai tujuan yang mereka mau, sedangkan saya merasa kesulitan dalam mencapai tujuan yang saya mau. Jadi saya insecure. Kadang kalau lihat mereka lakuin sesuatu pencapaian yang bagus, saya bakal mikir, saya bisa nggak ya kayak mereka. Terus akhirnya saya overthinking sendiri sampai menangis di malam hari. Saya merasa seperti hidup saya ini tidak adil kak. Saya merasa diri saya tidak berguna. Tidak berguna di sini maksudnya gimana ya? Ya, saya merasa diri saya tidak berguna dan tidak sebanding dengan mereka. Mereka selalu membuat saya kehilangan kesempatan. Mereka mengambil semua kesempatan dan saya seperti pecundang kak. Oke. Saya paham aja sih perasaan kamu. Ya, padahal saya itu udah berusaha belajar dan berusaha mencapai apa yang saya mau. Tetapi saya selalu gagal dan saya merasa putus asa atas usaha saya. Jadi saya malas untuk belajar karena kalau saya belajar, pasti teman saya juga yang IPK-nya tinggi, juara di kelas. Dia nggak boleh berpikiran seperti itu. Jangan cuma gara-gara mereka yang IPK-nya tinggi, mereka yang juara, terus dia mau malas-malasan. Dia juga nggak boleh putus asa cuma gara-gara itu. Apalagi kan dia memang orang yang dulunya semangat belajar ya. Ya, saya itu takut kegagalan kak. Takut
gagal. Maaf nih sebelumnya ya. Tadi kan barusan nih dia bilang kalau misalkan dia takut gagal ya. Tapi tadi dia bilang kalau misalkan dia ini malas-malasan nih mau belajar. Jadi gimana mau gimana mau nggak gagal kalau misalkan dia tuh malas-malasan. Jadi gimana nih? Yang benar nih gimana? Malas atau takut gagal nih? Iya kak, saya takut gagal karena saya dituntut orang tua saya untuk sukses. Tapi saya itu malas belajar. Oke, berarti di sini Lia takut gagal itu karena tuntutan dari orang tua. Tapi di satu sisi Lia juga malas nih mau belajar karena yang tadi tuh Lia berpikir kalaupun Lia belajar nanti yang juara, yang dapat IPK tinggi juga temannya Lia gitu. Iya, iya kak. Oke. Tapi Lia pernah nggak berpikiran kenapa nih Lia harus insecure dengan pencapaian mereka? Kalau mereka bisa, pernah nggak Lia tuh berpikir kayak kalau misalkan mereka bisa, kenapa aku enggak gitu? Dulu saya pernah sih kak pikiran seperti itu. Ya cuman gitu-gitu aja. Coba deh. Nanti kalau semisal ada tugas lagi gitu kan, yang sekiranya tugas itu tugas kelompok entah itu tugas kelompok atau individu, coba aja Lia ajak teman Lia buat kerja sama gitu, maksudnya kerja kelompok gitu lah. Nah sekalian juga di situ nanti Lia bisa tanya-tanya nih sama temannya Lia kalau misalkan Lia ada yang nggak paham gitu, sekaligus supaya bisa juga kayak meningkatkan lagi nih semangatnya Lia. Kalau misalkan Lia semangat aja tapi belajar sendiri juga kan kadang masih nggak paham ya, jadi bisa sambil tanya-tanya gitu sama teman-teman Lia. Oke deh kak, nanti saya coba. Oke, jadi coba saya simpulkan dulu ya masalah ini ya. Jadi kan Lia akhir-akhir ini sering merasa insecure nih atas pencapaian yang sudah dicapai sama teman-temannya Lia. Nah, akibatnya Lia jadi malas nih. Tapi di satu sisi Lia juga takut kalau semisal gagal karena Lia dituntut sama orang tuanya Lia jangan sampai gagal gitu kan. Oke. Terus sekarang gimana nih perasaan Lia setelah bercerita nih? Ya sedikit rileks sih kak, dan terima kasih sudah memberi saya saran. Oke, tapi maaf nih sebelumnya, kira-kira udah berapa lama nih Lia ini ngerasa insecure sama teman-temannya Lia? Jadi dari semester 1 itu kak saya udah mulai merasa insecure, dan itu tuh mengganggu buat saya. Dari sehari-hari saya itu sangat mengganggu. Sampai sekarang pun saya sekarang semester 5, saya juga masih merasa insecure dan masih perasaan yang sama. Jadi gimana ya kak menurut kakak buat ngatasin rasa insecure yang saya alami ini? Oke, buat ngatasin rasa insecure mungkin bisa aja nih kayak Lia coba selama ini kan dia ini ngerasa insecure nih ya, otomatis itu kan yang dinamakan overthinking ya. Nah coba buat kedepannya Lia coba kayak selalu berpikiran positif aja gitu, nggak usah yang ngerasa nggak usah ngerasa insecure gitu lah. Maksudnya jadi Lia tetap semangat buat belajarnya supaya bisa. Itu tuh harus kayak Lia jadikan tantangan gitu. Kalau misalkan mereka bisa, kenapa Lia nggak bisa gitu. Jadi kayak ya sudah, Lia harus jadi lebih semangat aja. Terus sama yang tadi saya bilang, coba aja ajakin teman-temannya buat belajar. Sekaligus nanti Lia tanya-tanya nih, gimana sih kalau misalkan Lia ada yang nggak paham gitu kan ditanyain. Terus tanyain juga mereka cara ngatur waktunya buat belajar. Pokoknya yang sekiranya itu bisa menumbuhkan lagi semangatnya Lia yang dulu gitu. Jangan sampai semangatnya yang dulu tuh hilang gitu kan. Sudah semester 5 loh. Dan semester 5 ini tinggal berapa semester lagi? Tinggal 3 semester. Berarti sudah mau lulus dong. Masa gitu aja mau nyerah di tengah jalan gitu loh. Kan nggak aja gitu. Jadi bisa aja tuh kayak tadi ini Lia kayak banyak berpikir positif. Terus juga banyakin nanya-nanya sama teman biar nggak ngerjakan sendiri.
biasanya juga kalau misalnya dia ngerjakan sendiri, itu tuh yang bisa ngebuat dia jadi kayak tambah insecure. Soalnya kan kita nggak tahu nih jawaban dia ini yang dia jawabnya sudah betul apa enggak. Kalau misalkan ngerjakan sama teman kan, ya sedikit tidaknya bisa lah kayak tanya-tanya teman dikit-dikit, ya kan? Ya, nanti saya coba ya Kak. Makasih ya Kak atas saran-sarannya. Iya. Alhamdulillah saya merasa lebih tenang dan saya bisa menyampaikan yang membuat saya janggal akhir-akhir ini, yang buat saya nggak tenang itu. Saya rasa cukup sih Kak sekarang, walaupun nggak sampai 15 menit ini. Berarti sudah ngerasa mendingan sudah sekarang ya, nggak Iya. terlalu kepikiran lagi ya. Oke. Kalau gitu terima kasih loh ya sudah mau percaya sama saya, sudah mau melakukan konseling di sini, sudah mau bertukar cerita tadi. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau misalnya di konseling ini kita ada asas kerahasiaan. Nah terus juga kalau semisal nanti ke depannya dia masih kayak suka kepikiran gitu kan, masih ya kayak masih suka insecure aja atau ada masalah apa gitu, nanti bisa jadi hubungin lagi, mungkin kita bisa lakukan konseling di lain waktu. Ya, makasih ya Kak atas Iya. waktunya. Ya sama-sama. Udah Kak, Iya. saya mau pulang dulu ya. Oh ya, silakan.